Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 10 Kota Depok akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dengan saya Adi Suhandi dari SMP Negeri 21 Depok. Saya Nur Halimah dari SMP Ar-Rahman Islamic School. Saya Firza Ardianti dari SDIT Miftahul Ulum Cinere Depok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Firza. Waalaikumsalam Pak Adi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu Firza, kan hari ini saya akan mengobservasi Bu Firza ya Iya. terkait coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Ibu Halimah. Iya. Nah, namun sebelum itu saya akan melakukan praobservasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Firza. Ya Pak. Oke. Nah, namun sebelum saya ajukan pertanyaan, saya ingin menjelaskan dulu apa yang akan dimulai saat observasi nanti. Jadi ada 3 hal yang akan saya nilai dan saya amati ketika Ibu Firza melakukan coaching nanti, yaitu yang pertama, ketepatan alur Firza yang Ibu lakukan saat melakukan coaching. Yang kedua, pertanyaan yang Ibu Firza akan ajukan. Yang ketiga, respon dari Ibu Halimah sebagai coachingnya. Baik Pak. Nah, kira-kira ini kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Ibu Firza saat coaching nanti itu apa ya? Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Rencananya pada proses coaching nanti saya ingin mengembangkan beberapa kompetensi. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif dari coach saya yaitu Ibu Halimah. Lalu kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Halimah dengan teknik rasa. Itu Pak yang akan saya terapkan di proses coaching nanti. Oke, baik. Jadi kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Ya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Bu ya. Iya. Nah, namun pada observasi kali ini kira-kira kompetensi coaching yang spesifik yang manakah yang ingin diobservasi oleh saya? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Gitu. Semoga dengan kompetensi ini bisa tergali apa saja langkah-langkah yang coach perlu dapatkan, yang perlu coach cari untuk untuk mencari langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Spesifiknya. Ya, jadi kompetensi coaching yang spesifik yang ingin diobservasi adalah mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Iya. Agar Ibu nanti mampu menggali potensi dari coach tersebut dalam menemukan solusinya ya Bu ya. Baik, demikian pertanyaan praobservasi ini, semoga berhasil ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar nih siang ini? Alhamdulillah baik. Bu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Apa benar Bu Halimah ada yang ingin disampaikan kepada saya? Benar Bu. Iya, bagaimana nih? Ya nih saya mau sharing. Jadi kemarin tuh ada salah satu guru mapel itu menyampaikan mungkin keluhannya ya tentang anak didik saya kan sebagai anak seni ya Bu ya. Itu beberapa kali dia tidak membawa buku pelajaran tertentu Bu. Seperti itu. Oh iya, jadi masalahnya di kelasnya Bu Halimah itu ada anak yang sering ya tidak membawa buku pelajaran. Iya. Baik, kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu harapkan? Ya saya
Jadi kondisi idealnya bagaimana Bu yang Ibu harapkan? Ya, dia mengikuti pelajaran dan membawa buku mata pelajaran, semua mata pelajaran. Oh, iya. Nah, kalau menurut Bu Halimah, dari kondisi yang ada sekarang ini, kira-kira itu berada di level berapa nih kondisi si anak yang sekarang? Kira-kira berada di level berapa? Mungkin kalau antara 1 sampai 5 gitu ya, karena dia hanya satu mapel yang ada di bawah, ya itu menjadi level ke 7 kali ya Bu ya. Kalau misalkan menuju ke 10, karena kan hitungannya hanya satu gitu kan, tidak membawa buku mapel. Jadi hanya satu pelajaran yang Iya. dia tidak bawa ya. Harapannya Bu Halimah akan tercapai kondisi nilai sampai nilai berapa nih targetnya untuk yang ideal itu? Tentunya ya pengen seperti anak-anak yang lain level 10 gitu ya. Oh iya, level 10 ya. Baik. Kira-kira untuk mencapai level 10 tadi, upaya apa saja yang bisa Ibu Halimah lakukan untuk anak tersebut? Nah itu dia Bu yang masih saya bingungkan nih. Yang pertama saya juga mungkin sih yang ada di benak pikiran saya itu ya mungkin saya akan konfirmasi ke guru mapelnya seperti apa kejadian di kelas. Kemudian saya juga sepertinya harus cross-check ulang gitu kan, dan mengambil siswa tersebut apakah benar yang disampaikan guru itu. Seperti itu sih Bu, saya juga masih butuh saran gitu. Iya, jadi tadi beberapa yang disampaikan, ingin cross check ke gurunya ya untuk mengenai informasi tersebut. Lalu tadi ada beberapa lagi yang juga sudah disebutkan. Kira-kira dari beberapa yang disampaikan tadi, apa yang ingin dilakukan terlebih dahulu nih? Yang ingin Ibu Sepertinya coba sih dulu? idealnya yang pertama itu ya memanggil siswa tersebut ya, ngobrol berdua di jam khusus gitu. Kemudian saya baru kontak ke guru bidang mapel tersebut, apakah benar yang disampaikan siswa saya atau beliau gitu. Jadi nanti dalam Ibu menerapkan strategi tadi, langkah-langkah tadi, kira-kira Bu Halimah perlu bantuan siapa supaya bisa berjalan dengan baik? Tentunya saya butuh support dari ibu sebagai kepala sekolah, kemudian juga saya minta supportnya sama guru mapel tersebut tentunya, dan sama kesiswaan. Oh ya, berarti Bu Halimah perlu adanya kolaborasi ya dari beberapa pihak, dari guru, dari kesiswaan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kapan akan dieksekusi nih Bu? Akan dicoba jalankan? Sepertinya ya pengennya secepatnya ya dia, mungkin hari Rabu atau hari Kamis besok ya dia, karena memang ada jam kosong di jam tersebut. Iya, berarti rencananya segera ya, Iya, supaya bisa segera terselesaikan juga Benar masalahnya. Bu, iya. Bisa dapat solusi secepatnya. Iya, benar. Oke. Kira-kira ada yang mau dibicarakan lagi Bu Halimah? Sepertinya sudah sih Bu. Sudah cukup ya? Iya. Bagaimana? Alhamdulillah kita sudah selesai percakapannya. Iya. Kalau menurut Ibu Halimah, ada yang mau dibicarakan lagi yang lainnya? Untuk saat ini sih cukup ya, biasanya jadi tahu nih bagaimana tahapan yang harus saya lakukan. Tadi kan sebelumnya saya juga masih bingung, masih ragu gitu ya Bu, apa yang harus saya lakukan. Tapi sekarang saya udah mulai terbuka pikiran saya, dan saya juga udah tahu hal apa dulu yang harus saya lakukan untuk masalah ini cepat selesai. Berarti sudah mendapatkan gambaran ya, Iya, langkah apa benar. saja untuk mengatasi masalah ini. Iya. Baik, berarti Bu Halimah, mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Amin. Nanti bisa berkabar lagi dengan saya Siap. bagaimana hasil atau praktek penerapan strateginya tadi. Oke, siap Bu. Berarti kita tutup saja ya pertemuan kita kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Firza. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Baik, Bu Firza, tadi kan saya sudah melakukan
informasi ada kegiatan coaching yang dilakukan terhadap Bu Halimah. Nah sekarang kita masuk ke tahapan pasca observasi. Nah tadi kira-kira bagaimana sih perasaan itu ketika melakukan coaching dengan Bu Halimah tadi? Alhamdulillah perasaan saya senang gitu ya, karena saya rasa tadi saya berhasil meng-coaching Bu Halimah gitu, mendampingi beliau untuk menemukan cara-cara langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. Oke baik. Coba Bu ceritakan kira-kira apa sih yang sudah Ibu lakukan sehingga Bu Halimah itu mampu menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Oke, tadi yang coba saya terapkan itu prinsip dari coaching itu sendiri Pak Adi, di mana prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coachingnya. Oke ya, luar biasa sekali ya jawaban dari Ibu. Saya pun tadi sudah melihat langsung ya. Nah, apa teknik Ibu dalam coaching Bu Halimah memang saya lihat sih alur kita ini juga sudah berjalan dengan baik. Ibu pun sudah melakukan prinsip-prinsip coaching sehingga Ibu mampu mendengarkan dengan aktif, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Halimah mampu ya memperdayakan kompetensinya sehingga beliau dengan sendirinya mampu menyelesaikan permasalahannya. Nah, selanjutnya nih untuk praktek coaching berikutnya, kompetensi coaching apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik, untuk proses coaching berikutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, karena yang tadi proses coachingnya tadi yang saya baru laksanakan itu baru mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan dengan teknik rasa seperti itu Pak. Baik, Ibu sangat luar biasa ya, meskipun menggunakan dua kompetensi coaching tadi, tapi Ibu sudah mampu membuat si coach ini tergali potensinya sehingga beliau itu mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bu, saya tunggu cerita praktik baik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi sudah mau memberikan saran-saran dan masukan kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Halimah. Kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik Bu. Oke, kita santai aja ya Pak Adi. Baik. Jadi begini Pak Adi, hari ini Pak Adi sepertinya mau berencana mau melakukan coaching ya dengan Bu Firza, betul Pak? Iya Bu, betul. Oke, sebelum proses coaching berlangsung kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak. Siap Bu. Nah, jadi nanti selama Pak Adi dan Bu Firza melakukan coaching, saya akan ikut mengamati bagaimana langkah-langkah coaching, sudah sesuai kita atau belum, apakah Pak Adi juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci pembicaraan, serta apakah Pak Adi juga sudah memberikan respon dan menanggapi setiap respon yang diberikan sama Bu Firza, begitu pun juga sebaliknya ya Pak. Oke Pak? Ya siap Bu. Oke, udah siap berarti ya Pak ya? Baik, jika begitu nanti pada proses coaching ini ada potensi apa nih yang ingin Bapak dikembangkan untuk coaching hari ini? Baik Bu, terima kasih. Untuk praktek coaching kali ini saya akan berusaha mengembangkan kompetensi coaching secara utuh yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus. Oke. Kemudian untuk indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Adi kira-kira akan seperti apa? Harapan saya sih jadi dengan saya melakukan coaching dengan Bu Firza nanti, jadi Bu Firza itu dapat menemukan ide atau hal-hal yang mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Wow, keren. Oke, kalau begitu Pak, nanti setelah coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap. Semoga lancar coachingnya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Firza? Alhamdulillah baik Pak Adi.
Iya, jadi gini Pak, saya sedang merasa sedih nih sebenarnya gitu, dengan sedihnya terhadap kondisi di kelas, kondisi di sekolah khususnya di kelas saya. Kalau saya amati kok, sepertinya anak-anak di sekolah itu kurang menjaga kebersihan ya Pak ya. Saya lihat tuh masih banyak sampah, terus tempat sampahnya padahal sudah ada tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Mereka masih suka buang sampah atau menyimpan sampah di kolong-kolong mejanya gitu Pak. Oke, baik. Ya baik. Jadi tujuan kita sekarang ngobrol itu membahas terkait permasalahan kurang pedulinya siswa-siswi Birja terhadap kebersihan kelas ya Bu ya. Betul sekali Pak. Nah memang kondisi yang bagaimana sih Bu yang Ibu harapkan? Saya sih inginnya kondisi di kelas itu bersih, rapi, nyaman. Dengan kondisi yang nyaman itu kan harapannya anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, seperti itu Pak. Nah kira-kira Bu jika diukur dengan skala angka ya, kondisi kelas Bu ini sekarang berada di level berapa terkait dengan kebersihan kelas? Iya, jadi kalau dari level 1 sampai 10 sekarang ini masih berada di posisi 5 Pak. Sangat rendah Jadi sekali ya. ya, Bu, ya. betul, masih kurang sekali. Nah kira-kira ini harapan Ibu ini ingin mencapai level berapa Bu? Ya tidak muluk-muluk sih sebenarnya ya Pak. Saya berharap kondisi ini bisa meningkat sampai ke level 8 Pak, harapannya seperti itu. Oke baik ya, jadi Ibu mengharapkan adanya peningkatan level terkait kebersihan kelas ya Bu ya, Iya, dari 5 betul. menjadi 8. Nah kira-kira nih Bu ya, untuk mencapai level tersebut nih Ibu punya apa ya, saran atau ide apa nih? Ya sebenarnya saya masih bingung gitu ya Pak, kondisinya apa yang harus dilakukan. Untuk saat ini yang tergambar oleh saya, mungkin saya memberikan contoh dulu kali ya Pak. Memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana sikap yang baik untuk menjaga kebersihan sekolah. Oke ya Bu ya, tadi kan Ibu baru ada bayangan nih ya cara menyelesaikannya dengan memberikan contoh atau teladan ya Bu. Nah menurut Ibu nih kira-kira apakah cukup hanya itu saja yang memberikan contoh atau perlu yang lain? Iya, kayaknya akan lebih baik, lebih maksimal kalau yang memberi contoh itu banyak gitu ya Pak, tidak hanya satu orang. Jadi saya berpikir saya perlu bantuan saya perlu mendiskusikan masalah ini kepada kepala sekolah gitu. Harapannya kepala sekolah bisa memberikan dukungan kepada saya dan dari dukungan kepala sekolah juga saya berharap teman-teman di sekolah itu ikut Pak, ikut membantu, ikut mendukung apa yang saya harapkan gitu untuk menjaga kebersihan sekolah ini. Oke baik ya, jadi nanti Ibu akan mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah ya Bu ya, agar mendapatkan dukungan dari beliau sehingga dia mungkin menghimbau teman-teman yang lain juga memberikan contoh yang baik ya terkait kebersihan kelas ya. Iya betul. Nah kira-kira Bu, Ibu punya ide lain Bu selain ide yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya saya berharap dengan diskusi dengan kepala sekolah dan teman-teman di sekolah itu bisa muncul ide-ide yang bagus gitu untuk solusi untuk bagaimana langkah-langkah berikutnya. Lalu mungkin saya terpikir mungkin memberikan apresiasi kali ya Pak kepada kelas-kelas, kepada siswa yang bisa menjaga kebersihan kelas. Itu mungkin adanya lomba kebersihan kelas mungkin Pak, itu yang terpikir. Oke, jadi selain dari Ibu mendorong adanya keteladanan dari para guru, jadi Ibu juga berencana ingin mengadakan suatu program kebersihan yang dia, yaitu misalnya lomba kebersihan sehingga anak-anak yang menjaga kebersihan itu dapat terapresiasi dengan baik. Nah, sepengalaman Ibu nih kira-kira selain program lomba kebersihan kelas tadi, adakah program lain yang dapat mendukung terkait dengan perubahan anak menjadi peduli lingkungan? Apa ya Pak ya? Mungkin itu dulu kali Pak yang untuk awalan ini menurut saya yang mudah untuk diterapkan gitu. Jadi mereka tuh menumbuhkan rasa semangatnya dulu lah gitu ke anak-anak.
Jadi ini baru langkah awal ya Bu ya. Ya, betul. Nanti mungkin dengan adanya rapat atau pertemuan dengan Ya. rekan-rekan yang lain muncul program-program baru terkait dengan kepedulian lingkungan, terutama di kelas ya Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, nah kira-kira nih Bu, Ibu butuh bantuan siapa nih Bu untuk menjalankan apa yang Ibu tadi sampaikan? Iya, untuk saat ini harapan saya agar tumbuhnya sikap mencintai lingkungan dari anak-anak, tentunya saya perlu berkolaborasi dan perlu support dukungan dari rekan-rekan sejawat Pak di sekolah. Ya, baik Ibu. Tadi kan Ibu sampaikan ya Ibu tuh butuh berkolaborasi dengan seluruh rekan guru ya, serta butuh dukungan dari kepala sekolah itu. Kalau saya pikir sih, kalau yang namanya kepala sekolah pasti kan akan mendukung ya. Hanya masalahnya mungkin bagaimana nih Bu caranya agar semua guru tergerak berkolaborasi untuk melakukan pendidikan terkait dengan kebersihan kepada siswa-siswinya. Iya, jadi setelah diskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, saya harapkan semua ide-ide itu langsung terlaksana dan dijadikan program sekolah gitu Pak. Oh ya, jadi intinya nanti solusi yang Ibu harapkan nanti muncullah program-program Ya. terkait kebersihan ya Bu ya. Betul sekali Pak. Oke Bu. Nah kira-kira nih kapan Ibu akan mulai berdiskusi dengan kepala sekolah sehingga diadakan suatu rapat atau diskusi dengan rekan-rekan guru yang lain? Menurut saya lebih cepat lebih baik gitu ya Pak, agar bisa segera dieksekusi, bisa langsung diprogramkan dalam kegiatan sekolah. Oke. Baik Bu, saya tunggu ya Bu ya kabar baiknya setelah Ibu melakukan apa yang tadi Ibu sudah sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak sudah mau menerima keluh kesah saya. Mudah-mudahan program ini dapat berlangsung dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Baik. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak? Baik Bu. Lagi sibuk nggak Pak? Oke. Bapak setelah melakukan proses sama Bu Firza, gimana perasaannya Pak? Rasanya ya, saya merasa senang ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Pirja itu jadi bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oh begitu. Memang apa yang sudah didapatkan dari proses coaching Bapak bisa? Dari proses coding tadi itu Bu, saya berusaha ya Bu ya melakukan mesin coaching yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Saya pun sudah berupaya agar melakukan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Pirja itu dapat tergali potensinya, sehingga beliau dapat menyelesaikan masalah yang beliau alami. Oke. Wah berarti berdasarkan hal tersebut proses coachingnya udah sesuai dengan alur kita ya Pak? Insya Allah. Sudah ya, alhamdulillah. Nanti kira-kira kedepannya nih ketika proses coaching lagi akan ada kompetensi apa yang Bapak inginkan? Kompetensi yang saya tingkatkan yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Jadi setelah tadi saya melakukan coaching ternyata memang kunci keberhasilan coaching itu yaitu mengajukan pertanyaan yang mampu memberdayakan si coach ini agar tergali potensinya sehingga beliau itu dapat terpancing menemukan solusi atas permasalahan. Wah luar biasa yang bagus tuh Pak Adi. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya, semoga lancar. Terima kasih atas waktunya Pak Adi. Udah sharing. Mungkin sekian aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halimah. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Saya mendapatkan informasi bahwa hari ini Bu Halimah akan melakukan proses coaching ya? Betul Bu. Akan proses coachingnya dengan siapa Bu? Dengan Pak Adi insyaallah. Oh ya, baik. Baik, hari ini saya berperan sebagai supervisor. Saya akan melihat bagaimana proses coaching antara Bu Halimah dengan Pak Adi. Siap.
Oke, sebelum proses coaching, saya ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian saat proses coaching nanti ya. Baik, saya saya berharap bahwa pada proses coaching nanti Ibu Halimah dapat menerapkan prinsip dari coaching ya, antara lain yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Lalu tentunya Ibu Halimah juga saya harapkan memiliki kompetensi coaching itu sendiri ya, yaitu menghadirkan kesadaran penuh, bertanya aktif dengan teknik rasa, dan mengajukan pertanyaan. Ya Bu, insya Allah. Saya harap nanti Bu Halimah dapat melakukan coachingnya dengan alur tifta gitu ya. Iya Bu. Oke. Sebelum memulai proses coaching nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Halimah terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Untuk proses coaching kali ini bersama dengan Pak Adi, insya Allah kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Lalu ada lagi Bu? Untuk saat ini fokusnya di Berarti secara spesifik Ibu lebih mau mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Memang kompetensi mendengarkan aktif itu bisa menggali apa ya, kemampuan dari coaching untuk menemukan langkah-langkah mencari solusi dari permasalahannya. Baik, mungkin terakhir dari indikator ketercapaian tersebut, apa tolak ukurnya yang akan Ibu capai, Bu Halimah? untuk proses coaching kali ini bersama Pak Adi, tolak ukur keberhasilannya yaitu saya mengharapkan Pak Adi itu nanti selama proses coaching beliau bisa menyampaikan, bisa tahu bagaimana solusi atau langkah-langkah untuk menghadapi permasalahannya Bu. Oh ya, baik. Kalau seperti itu berarti silakan Ibu Halimah melaksanakan proses coachingnya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Nanti saya juga ikut serta ya, mendampingi melihat proses coaching. Oke, siap Bu. Terima kasih ya buat Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kesibukan apa barusan? Nggak ada sih. Oke. Baik Pak Adi, kita langsung aja ya. Ya. Pada kesempatan singkat ini ada yang mau diutarakan? Ya buat aku jadi, saya itu memiliki suatu permasalahan yang terkait masalah lulusan kelas. Ya. Jadi kan sebagaimana yang kita tahu ya, kan sekolah kita itu kan masih satu gedung dengan sekolah lain. Nah, masalah lulusan ini karena jadi saling menyamakan itu antara sekolah kita dengan sekolah yang kita tumpangi. Oke, menurut Pak Adi, masalah kebersihan kelasnya bagaimana tuh yang mengakibatkan kita masih saling menyalahkan antara sekolah lain? Ya jadi kan Bu, selama ini kan saya sebagai wali kelas sudah berusaha ya Bu, ya, menjaga kebersihan kelas kita ya. Bahkan kadang-kadang ketika anak piket, ketika saya sempat saya selalu mengawasi mereka gitu Bu. Nah cuman barusan kemarin rasanya sih udah ngawasin dan keadaannya saya kira dalam kondisi bersih. Cuma tadi ada komplainan Bu dari wali kelas sekolah satunya bahwa kelasnya ternyata kotor. Oh gitu. Menurut Pak Adi sendiri kira-kira indikator kelas Pak Adi yang bersih itu yang kayak gimana? Ini kata kelas bersih menurut saya ya bebas dari sampah, terus sudah disapu dan dipel gitu. Oke, kalau begitu kira-kira menurut Pak Adi siapa sih yang harus bertanggung jawab memastikan kebersihan kelas yang diinginkan Pak Adi? Nah kalau yang bertanggung jawab harusnya siswa ya Bu ya. Cuman pada kenyataannya siswa itu masih harus diawasi dan diarahkan gitu kan, namanya anak sekolah. Kalau lagi dia moodnya bagus mungkin dia akan dekat kelas, kalau moodnya nggak bagus atau bagaimana dia tiba-tiba kabur gitu ya. Nah saya pun sudah berusaha mengawasi kondisi
saya nggak bisa selamanya seperti itu ya Bu ya, saya juga butuh dukungan dari teman-teman yang lain. Oke, peran siswa memang penting ya Pak ya. Tapi menurut Pak Adi sendiri nih yang sudah tahu kondisi siswanya Pak Adi, kira-kira bagaimana nih cara untuk melibatkan guru lain agar bisa berpartisipasi juga? Jadi sempat kepikiran sih Bu ya, ada ide gitu, gimana kalau setiap guru yang mengajar jam terakhir itu mengawasi dulu anak kita sampai selesai, kemudian kalau perlu ada dokumentasinya, jadi kita ketika disalahkan oleh sekolah yang kita paham ini, jadi kita punya data gitu loh Bu. Kalau memang kita sudah melakukan pikir dan menjaga kebersihan terbaik. Oh ide yang bagus sih Pak, saya juga setuju. Tapi kira-kira menurut Pak Adi bagaimana caranya agar ide yang bagus ini dari Pak Adi ini bisa disetujui sama rekan guru yang lain Pak? Ya mungkin saya berharapnya itu Bu, jadi dengan sebuah rapat gitu ya Bu ya. Nah nanti mungkin saya juga akan menyampaikan keluh kesah saya beserta apa yang sudah saya pikirkan, dan saya harap sih nanti muncul juga ide-ide dari teman lain, kemudian juga apa yang diutarakan itu menjadi solusi terhadap masalah kebersihan ini segera dijadikan program gitu. Oke, luar biasa. Kemudian siapa aja nih Pak kira-kira yang akan menjadi atau yang akan dilibatkan pada program tersebut? Nah, saya berharap sih seluruh warga sekolah ya Bu ya, terutama guru ya, bagaimanapun guru itu kan adalah garda terdepan dalam mendidik siswa gitu. Oke, kemudian ada rencana apa lagi Pak kira-kira selain itu? Rencana lainnya mungkin kita coba ingatkan lagi Bu ya terkait dengan program kebersihan yang ada di sekolah kita. Sebenarnya kan sudah banyak ya Bu ya, seperti bisa lihat sampah ambil, kemudian operasi semut. Nah, cuma saya lihat sih karena kurangnya pengawasan dan lagi ya Bu ya, jadinya itu kurang berjalan efektif gitu kan. Yang namanya anak kan masih harus terus diawasi, diarahkan, kalau saya langsung dilepas gitu. Iya betul ya Pak ya. Oke, kemudian kira-kira kapan nih Pak akan mulai eksekusi? Kalau bisa segera itu paling lambat ketika rapat evaluasi akhir bulan nanti Bu. Oke, kalau begitu nanti saya akan tunggu ya Pak ya bagaimana reaksi untuk para guru dan non-guru atau orang-orang yang terlibat di program yang Pak Adi inginkan gitu ya Pak ya. Nanti kita berbincang-bincang lagi ya Pak Adi. Oh iya Bu, siap, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian aja ya Pak Adi. Kira-kira sudah ada gambaran ya Pak Adi? Ya sudah. Oke, baik Pak Adi, terima kasih untuk waktunya. Semoga lancar rencananya. Mungkin cukup sekian ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Bu Halimah, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Firza. Ya, tadi saya juga sudah melihat ya proses coaching yang Ibu laksanakan antara Ibu dengan Pak Adi. Menurut Bu Halimah, tadi dari proses tadi indikator apa saja yang sudah tercapai? Kalau menurut saya selama proses coaching dengan Pak Adi ada indikator yang prinsip kemitraan dan juga proses kreatif, sehingga Pak Adi itu sudah menemukan dengan sendirinya bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dari indikator tadi, lalu kompetensi apa nih yang tadi sudah Ibu kembangkan terhadap Pak Adi? Ya, kompetensi yang sudah saya kembangkan tadi selama proses coaching itu adalah mendengarkan secara aktif Bu. Untuk proses coaching kedepannya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin yang akan saya kembangkan itu adalah bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Terima kasih. Sama-sama.